Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak, saya melanjutkan materi dari Pak Orian. Sebenarnya materi Pak Orian ini masih belum selesai karena ada satu materi yang ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah pernah kita laksanakan, tetapi dulu namanya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Cuma waktu itu saya memberikan instruksi pada Ibu Bapak wali kelas untuk melaksanakan kesepakatan kelas tanpa teori yang memadai. Saya hanya nyuruh, nggak ngerti maksudnya apa gitu ya, hanya kesepakatan kelas saja. Ternyata Ibu Bapak, kesepakatan kelas itu adalah produk akhirnya. Awalnya adalah keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu dikasih tahu tentang membuat kesepakatan kelas itu dasarnya dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Sama seperti ini, Bu Bapak. Ibu Bapak, kita kan beragama semua ya. Nah, beragama semua. Alhamdulillah Muslim semua. Nah, Ibu Bapak percaya konsep surga dan neraka, betul? Kemudian pahala dan dosa. Ibu Bapak setiap hari juga melaksanakan sholat lima waktu. Nah, itu karena apa? Yakin, ya. Yakin melakukan itu karena itu memang baik untuk kita. Baik, setidaknya baik untuk akhirat kita kan. Kalau kita mungkin di dunianya mungkin belum banyak istilahnya buktinya, tetapi kita yakin bahwa itu di akhir kita nanti akan bermanfaat untuk kita dengan kita sholat dan berbuat baik seterusnya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, maka itu diwujudkan dalam bentuk keyakinan. Maka ada banyak sekali nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang baik, yang itu nanti harus kita jelaskan kepada siswa. Mengapa harus ada profil pelajar Pancasila? Kenapa isinya ada 6 itu? Itu sudah intisari dari segala kebajikan-kebajikan yang secara universal kita akui, ya. Nah, arah kita kan di profil pelajar Pancasila. Kalau lembaga-lembaga lain, Bu Bapak, mereka punya nilai-nilai universal lain. Misalkan tata tertib, kemudian keyakinan disiplin, kemudian berbaik kepada sesama dan seterusnya. Setiap lembaga punya nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau untuk sekolah di Indonesia, karena kita mengacu pada kurikulum dan sekarang kurikulum merdeka, acuan kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan itu kita mulai dari kelas Ibu Bapak. Untuk membedakan keyakinan dengan peraturan. Selama ini kan kita sodori kepada siswa. Peraturannya begini. Kalian harus melakukan. Tanpa kita memberikan arti makna dari peraturan ini apa. Nah, kesepakatan yang Ibu Bapak kemarin lakukan itu adalah upaya untuk membentuk keyakinan. Kemarin yang kurang cuma satu step saja. Ibu Bapak di awalnya menyampaikan nggak kepada anak-anak di kelas bahwa kalian menuliskan yang seperti ini, misalkan dilarang membuli. Ada nggak Ibu Bapak menjelaskan bahwa dilarang membuli itu maksudnya agar kita menghormati orang lain. Nilai yang mau kita tanamkan apa? Menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan seterusnya Ibu Bapak. Nah, nanti kita akan mulai ulang kesepakatan kelas yang sudah ada. Itu nanti kita jelaskan ulang kepada siswa, ya. Kita mulai ulang. Nah, mungkin nanti setelah semester saja, ya. Kita mulai untuk seluruh kelas, di reboot, di restart. Jadi kita mulai sudah punya dasar. Kalau kemarin saya nggak memiliki dasar apa-apa itu, saya hanya mendapatkan informasi dari SMA 1 Pangkal Pinang. Kawan saya kalau bikin kesepakatan kelas, apa sih maksudnya? Kok kayaknya bagus begitu. Saya lihat di Facebook Canva, begitu banyak membuat tentang kesepakatan kelas pakai aplikasi Canva. Saya pikir kok bagus ya, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Ternyata maksudnya ini, Bapak. Kita mau menanamkan nilai-nilai kebajikan dimulai dari kelas dulu. Baru nanti naik ke sekolah. Sekolah itu peraturannya banyak. Kalau di peraturan akademik maupun tata tertib sekolah itu sudah berpuluh aturan, dan itu semuanya punya makna. Tetapi kita tidak pernah menjelaskannya kepada siswa. Itu terkait dengan kesepakatan kelas Bapak ya. Sekarang lanjut ke selanjutnya. Saya akan menyampaikan 3 materi ini. Mudah-mudahan ringkas saja nanti. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sekarang Ibu Pak, jelas ya. Coba dibaca. Ada yang mau menjawab?
nggak bawa bekal. Terus lagi alasan yang mungkin Bu. Nggak disiapin, berarti oke, masih berhubungan. Oke, yang lain Bu, apakah hanya tidak karena tidak bawa bekal? Karena buru-buru. Bangun kesiangan. Oke, apa? Pak Hen? Buru-buru. Nafsu makannya lebih. Oke, semuanya masih karena alasan tidak membawa bekal ini. Karena jiwanya memang ini agak preman-preman. Wah, oke, gimana? Masuk akal juga. Iya, memang anu ya. Ada kan ini? Iya, memang usil gitu. Iya, usir. Usil. MPO mengata. Iya. Nggak tahu malu Pak kayak. Nggak tahu malu. Iya. Makan orang terpaksa, tahu malu. Nah, oke, benar Bu. Oke. Bisa jadi ya. Bisa jadi karena memang di kelas anak saya yang sekarang TK ada yang seperti itu Bu. Ada kawan anak saya begitu makan bekal punya kawan tanpa izin begitu. Dan ternyata anak ini memang kalau saya konsultasi sama kawan yang seorang psikolog itu sudah menjurus ke tunalaras Mas. Nah begitu. Ternyata memang ada yang seperti itu. Nah ini kasus yang dilakukan Doni itu bisa jadi banyak ragam alasannya. Nah alasannya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama yang Bapak sebutkan tadi itu terkait dengan gak bawa bekal. Bawa bekal itu bisa diturunkan lagi. Bangun kesiangan, memang ibunya gak masak bekal untuk dia dan seterusnya. Pak Hen tadi menjelaskan tentang memang jiwanya seperti itu, ya, memang usil. Nah, kita konklusikan menjadi dua. Sama Bu Rima tadi nggak tahu malu, ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, Bapak. Ketinggalan bekal atau nggak bawa bekal dengan misalkan tadi apa Hen? Memang jiwanya seperti itu. Nah, itu ada dasarnya kan Ibu Bapak. Ada dasarnya. Ya. Ini hari Kamis minggu kemarin kalau nggak salah atau hari Rabu gitu, yang sampai 100 orang siswa nggak datang, nggak terlambat ya, terlambat. Hampir 100 orang formnya itu di hari pertama tanggal 31 atau 30 Agustus. Dan mereka rata-rata menjawab memang ya bangun kesiangan dan seterusnya. Selalu ada alasan. Nah, alasan itu Bapak dikonklusikan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat. Yang pertama bertahan hidup. Nah, kalau Doni tadi ibu-ibu tidak membawa bekal, kira-kira alasan yang pertama apa? Bertahan hidup. Alasannya bertahan hidup. Yang lapar, nggak mau makan, dia mau bertahan hidup karena pengen mau makan kan? Itu. Iya. Andin kalau macam tuh. Ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Ibu Bapak, kalau alasan Pak Hen tadi kira-kira memang jiwanya seperti itu. Apa Bu Evi? Penguasaan. Ya. Jadi alasan Pak Hen itu kalau misalkan jawabannya memang misalkan kita tanya sama Doni, kamu kenapa seperti itu? Gak apa-apa Pak, iseng aja. Nah, kalau dia jawab seperti itu, berarti dia bukan haus ya. Ini di bagian penguasa. Nah, kita lihat satu-satu. Misalkan dia menjawab, gak apa-apa Pak, saya suka aja melihat kawan-kawan berhubungi saya misalnya. Kira-kira? Misalkan si Doni ini senang kalau kawan-kawannya memperhatikan merhubungi dia kan berusuh dia dirusuh, kemudian semuanya teriakin dia, kira-kira apa? Nah, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, merasa dicintai, dihargai, dibutuhkan. Nah, ini kurang tadi apa? Mencari perhatian orang MPU. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau dia dijawab tadi Doni misalkan beralasan bisa jadi kebebasan atau kesenangan, iseng-iseng. Saya senang Pak, lihat kawan saya nggak bukannya habis, terus mereka nangis lucu. Kalau mungkin nggak dia menjawab itu, mungkin saja bisa jadi kesenangan. Dia senang lihat kawannya menderita seperti itu. Berarti dia di rumah, kembali segala perilaku siswa kita, kalau kita telusuri, kalau kita mau sabar ya,
mau sabar menelusuri, pasti berakar dari 5 ini, salah satunya. Ya, apapun pasti salah satunya dari ini. Makanya kalau kita bertanyanya harus detail, jadi detektifnya sampai ke bagaimana perhatian mereka, perhatian orang tua di rumah dan seterusnya, aktivitas mereka. Itu kita akan bisa menyimpulkan mereka itu kekurangan kebutuhan di mana. Saya kira begitu. Nah, ini sifat-sifatnya itu Bapak. Kalau yang bertahan hidup ini jelas fisiologis, artinya apa ya? Sifatnya kebutuhan untuk fisik. Ya, makan, minum, kesehatan, punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Itu kebutuhan dasar untuk survival. Kalau yang kebebasan itu sifatnya psikologis ya. Anak-anak itu pengen berekspresi, pengen banyak gerak, pengen mencoba-coba. Makanya ini kebutuhan tentang kebebasan. Kasih sayang diterima, hubungan dengan orang tua. Kalau hubungan orang tuanya nggak baik, pasti dia mengalami itu. Kebutuhan akan love and belongingnya nggak sampai. Maka kita perlu memperhatikan, perlu perhatian orang lain, MPO tadi. Kemudian ini penguasaan, anak-anak kita perlu dipuji agar mereka merasa kita menganggap mereka mampu. Ini penguasaan. Termasuk tadi misalkan iseng-iseng memang menjual seperti itu, pasti ada hubungannya dengan ini, Bapak. Mereka pengen didengarkan, diakui bahwa mereka itu bisa, ya, memimpi dan seterusnya. Itu dasar ternyata. Saya juga baru tahu kemarin itu. Kemudian yang kesenangan, anak-anak itu perlu senang, bahagia, sesuai dengan apapun yang mereka mau lakukan di kelas. Ya, yang bahagia dengan game, ya berarti kamu game. Yang bahagia dengan hanya chat, gebetan, dia bahagia ya seperti itu. Dan seterusnya ya Bapak. Maka caranya adalah kalau kita nanti mendapati siswa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, maka kita telusuri dulu. Ya, karena jangan-jangan ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Yang belum terpenuhi ini akan membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan kalau melanggar peraturan, melanggar nilai-nilai kebajikan. Oke, ini lingkaran kebutuhan dasar Ibu Bapak. Ini tidak usah dipanjang lebar. Artinya mungkin Ibu Bapak bisa membayangkan apa yang membuat saya merasa diterima, disayang. Mungkin kalau ini ada kertas, Ibu Bapak akan menuliskan nama nama suami dan istri masing-masing di pojok kiri atas, ya kan? Kemudian HP mungkin senang mungkin HP kita lakukan di sini dan seterusnya. Oke, ini contoh kejadian. Coba Ibu Bapak, kira-kira nanti kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh si Iksan? Belum Pak Yanto. Ini masih ada lanjutannya dikit. Belum selesai ini. Sudah? Oke, lanjut. Sudah? Sudah. Terakhir. Nah, jadi si Iksan yang awalnya pendiam menjadi siswa yang aktif, pede, kemudian berprestasi. Kira-kira nih, kebutuhan apa yang awalnya dia nggak punya, masih kurang, kemudian terpenuhi dengan ini. Ya, kebutuhan psikologi yang seperti pengakuan, Pak. Berarti Sosial. oke, ada love and belonging, Sosial. penguasaan. Sosial. Sosial apa berarti? Tadi kan si pendiam karena digabung dengan timnya jadi berubah. Kebebasan, survival, love and belonging, terus kebebasan, kesenangan, sama penguasaan. Banyak perspektif dari Bapak ya. Oke, kalau awalnya kan dia ini kan pendiam nih. Nah, pendiam. Kemudian dia dikasih kesempatan nih Kebebasan. untuk menunjukkan
kemampuannya, ya, kemampuannya. Ya, kemudian ternyata dia bisa juara nih. Kemudian seluruh sekolah mengeluhkan dia sebagai siswa yang berprestasi. Dia dikenal sebagai siswa berprestasi. Keluar berarti. Ya. Oke. Berarti kalau penguasaan masuk nggak? Penguasaan, kekuasaan. Penguasaannya maksudnya kekuasaan. Bukan dia sebagai kekuasaan Pak ya. Sebagai ini apa? Merasa diakui. Kalau penguasaan Iya, karena dia diakui, dihargai gitu loh. Dianggap bisa. Bisa nggak masuk nggak? Masuk. Lama yang bilangnya masuk? Masuk ya. Oke, merasa diperhatikan, dibutuhkan. Iya. Ya. Jadi dari kasus ini bisa jadi beberapa kebutuhan yang dia penuhi. Ya, bisa jadi berarti iklu alias hikmal akbar ya. Nah, ini bisa seperti ini. Ternyata dia sudah berhasil ya kemarin ya membuat ini roket air ya. Oke, berarti ini tugas berat kita bersama. Sebenarnya tugas beratnya ke Bu Winda ya, karena balik kelasnya. Iya, maksudnya kita bareng-bareng dalam Bu Winda untuk membentuk anak ini. Ya, kami kan aktor di belakang layar. Nah, Bu Winda kan lebih sering beri tes ya. Iya. Oke, Ibu Pak, ini yang kasus 2 saya skip karena sudah terlalu sore. Kemudian kita bisa mengecek kebutuhan dasar Ibu Bapak. Tapi nanti ini Ibu Bapak sampaikan aja di nanti isi kapan waktunya saja yang sempat. Ya, menarik ini nanti karena kita pun bisa mengukur sebenarnya kita lebih dominan memenuhi kebutuhan apa dalam keseharian. Ya. Duit. Ya. Oke, nanti saya share linknya. Kita nanti bisa ngisi bareng-bareng. Nah, sekarang Ibu Bapak, 5 posisi kontrol. Sekarang kita akan lihat video. Bagaimana sikap kita saat menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah? Nah, kita refleksi. Saya juga berefleksi kemarin. Ternyata saya itu seperti ini. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Nanggung dalam hati. Ya, minta dibully kan. Teks bawah. Tapi ada ini juga. Tadi nyala loh. Oh ini. Udah semua ini. Bluetooth mode. Ulangi. Halo boy, ada. Tadi bisa. dijeritin ini. Naren nama. Ini kamu. Taruh di bawah. Kita buat iklu lah, iklu nama. Oh, Ari Fernando, deh. Ari Fernando, di sini begitu ya. Triple E itu kan. Menjarang sekolah baik kan? Mungkin ini bisa jalan kaki. Power off. Bluetooth mode. Lagi yuk. Itu baju ini kecil. Yang ini. Yang ke bawah. Ke kanan tuh.
Jadi di sekolah yang kusut itu. Mana? Udah 90%. Sampai kemudian mau air mencucuk. Oke lah. Tadi. Mana? Ini kan udah pas sebenarnya. Kenapa jangan mengajari intonasi jemaah? Apa itu? Ini tadi kasus pertama ya. Ini kasus kedua. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya bang, dengan maaf. Ini kasus ketiga. Sudah jam berapa ini nak? Ya saya. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Cipta ya kan? Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kasus keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir. Oh, gitu. Sampai berhasil. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik. Oke, kira-kira yang kasus pertama sebagai apa? Jelas, yang pertama. Itu yang pertama tadi, men. Tapi Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, kira-kira apa? Hukuman. Kita sebagai Oke. Yang kedua tadi apa? Yang lemah lembut. Iya. Ini saya teringat pidato Bu Neri kemarin waktu upacara. Iya. Saya mau ini satu. Ya. Kemudian yang ketiga, Sita tadi ya. Saya punya umurnya ya. menurut Ibu apa? Yang paling oke? Yang episode berapa? Terakhir ya? Bisakah kita sesabar itu? Iya. Hah? Iya. Sama lah ya. Refresh kita yang pertama, refresh kita yang sering saya lakukan adalah yang pertama. Yang pertama ini Bapak, kita sebut sebagai penghukum. Jadi kita sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol, tapi sebenarnya 5 posisi kontrol itu ilusi, Bapak. Kita mengilusikan diri kita bahwa kita bisa mengontrol siswa, padahal kita nggak bisa mengontrol siswa sebenarnya. Kita mengontrol siswa itu hanya ilusi, Bapak, menurut teori. Kita nggak bisa mengontrol siswa. Toh setelah siswa pulang dari sekolah, kita nggak bisa mengontrolnya. Ya, yang bisa mengontrol siswa siapa? Dirinya sendiri. Yang kedua tadi, yang melas-melas seperti itu adalah posisi Oke, yang pertama, penghukum. Ini level 1, level paling rendah kita. Sudah level paling rendah dalam memposisikan diri. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimatnya sangat khas. Kamu nggak kasihan sama bapak, kamu nggak kasihan sama ibu, ya dan seterusnya. Kemudian menggunakan nama-nama kepala sekolah disebut semua, ya. Iya, kita memaksa membuat mereka agar mereka tuh merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, nah agak slow nih. Nah, yang ketiga ini kita memposisikan diri tadi sebagai kawan dia. Terus pokoknya aman lah di tangan bapak, aman gitu. Tidak akan masuk ke BK misalnya seperti itu. Nah, memposisikan diri seperti ini
ini semuanya Ibu Bapak dari level 1 sampai 5 ada plus minusnya. Nah, yang keempat ini pemantau. Nah, pemantau itu tugasnya hanya mengingatkan saja, membawa daftar checklist, daftar periksa. Kalau siswa yang terlambat seperti ini, hukumannya apa? Kita hanya tinggal menanyakan saja kepada mereka. Konsekuensinya apa? Nah, tanpa kita harus menghukum. Kita main konsekuensi aja. Konsekuensi adalah yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir, harapan kita semua berposisi sebagai manajer. Nah, ujungnya ada di sini, Bapak. Ya. Yang kita diharapkan adalah kita minimal ada di level 4 sebagai pemantau. Minimal itu, karena arahnya kita diminta untuk menjadi seorang manajer dulu. Makanya kemarin ketika saya mengumpulkan 100 siswa yang terlambat itu, saya tidak langsung marah-marah waktu itu. Tapi saya mencoba untuk memakai level manajer, yang menanyakan keyakinan. Padahal mereka bingung juga, apa sih keyakinan Pak Agus lagi ngomong apa gitu. Gak ngerti juga gitu. Nah, karena kita saya belum menjelaskan itu ke kelas. Nah, posisi manajer ini nanti bisa Ibu Bapak turunkan ketika menangani pelanggaran siswa. Turunkannya kalau jangan langsung ke level 1, di level 4 dulu, main konsekuensi dulu. Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat lagi? Misalnya seperti itu. Kita buat kesepakatan dulu tapi ya seperti tadi pagi ada Firmando lagi. Ya. Iklu terlambat lagi dia. Ada 4 tadi apa 5 orang yang muka lama. Ya. Bukan dari Farel tadi. Nah, itu Bapak. Jadi 5 posisi kontrol ini, kalau saya ketika mempelajari ini sedih betul Ibu Bapak, karena saya seringnya di level 1 gitu. Penghukum Pak. Jadi sering kali apa-apa nggak sesuai dengan apa yang agak saya suka begitu, langsung main hukum. Ya, entah ngecas menggunakan kata-kata, entah kita langsung memberikan hukuman, entah bersih WC, entah nyapu, entah apa. Saya seringnya seperti itu. Mungkin Ibu Bapak juga sering melihat ya seperti itu. Maka ketika saya mempelajari ini saya betul-betul merasa ya tertampar lah. Ternyata saya ini levelnya rendah sekali gitu. Padahal yang dituju adalah kita mau di level 5 sebagai manajer. Kalau Bapak Kepala Sekolah saya yakin beliau di level 5 ya. Karena untuk kita saja Bapak Kepala Sekolah kan hampir-hampir tidak pernah marah. Karena sebenarnya beliau sudah menguasai semua ini. Meskipun beliau belum mempelajari ini tapi sudah mempraktekkan. Ya, maka ketika saya berikan materi kepada beliau ini sudah hatam sebenarnya. Ya, untuk level para kepala sekolah. Jadi kalau ada kepala sekolah yang tiba-tiba langsung emosional begitu, sebenarnya apa namanya belum menguasai ya penghukum. Boleh Ibu Bapak kita turun ke level berikutnya, tapi diharapkan turunnya tidak jauh-jauh, tapi di level 4. Kita sama-sama mengingatkan nanti mencoba untuk di level manager. Ya, kira-kira begitu Ibu Bapak. Ini posisi kontrol. Terakhir adalah segitiga institusi. Yang posisi manajer ini dengan segitiga institusi ini sama, satu kesatuan pendekatan. Jadi untuk melaksanakan posisi manajer kita bisa menggunakan segitiga institusi. Ketika mendapati siswa melakukan pelanggaran, kita bisa melakukan segitiga institusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ngolong budak, gak apa-apa. Kamu pernah seperti itu, keterlambat, saya juga seperti itu. Dulu pernah seperti itu. Kalimat-kalimatnya Ibu Bapak, silakan diperhatikan. Artinya dia kan merasa bersalah nih sebenarnya. Kalau dia merasa bersalah ya, nah itu kita kuatkan. Gak apa-apa kamu terlambat, gak apa-apa kamu melanggar ini itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Agar dia merasa kuat kembali, tidak merasa sebagai siswa yang buruk. Ya. Selanjutnya tahap adalah validasi tindakan yang salah. Membuat agar dia merasa bahwa memang itu salah, tetapi jangan down. Itu hal yang biasa, manusia punya kesalahan. Kamu melakukan itu pasti punya alasan. Tetapi alasan kamu harus memperhatikan hak orang lain juga yang harus kamu junjung tinggi dan seterusnya. Setelah terakhir menanyakan keyakinan, baru dihubungkan dengan keyakinan. Tetapi kalau siswa kita tidak memiliki keyakinan apapun Ibu Bapak, bukan agama ya, keyakinan nilai, maka segitiga institusi itu akan buntu. Mereka nggak nyambung dengan apa yang kita omongkan. Nah, sama seperti kemarin Pak, anak-anak kita ini nggak ngerti nilai-nilai apa yang sedang kita junjung tinggi melalui peraturan sekolah itu. Ya, maka mungkin kita perlu apa namanya nanti mengumpulkan orang tua
mungkin dalam perlu sesi tertentu kita perlu masuk ke kelas khusus menyampaikan hal ini. Nanti akan saya agendakan. Ya, kira-kira begitu Bu Pak. Ada yang bertanyakan nggak? Karena sudah jam. Oke. Kira-kira begitu Bapak ya yang bisa saya sampaikan. Kiranya nanti kalau kita mau diskusi mungkin di rapat-rapat selanjutnya. Kira-kira begitu Bapak ya. Oke, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak semuanya. Semoga kita bisa memulai menerapkan budaya positif dari langkah-langkah kecil. Yang langkah-langkah kecil kita dimulai dari keyakinan kelas nantinya. Ya, demikian pemaparan kami Ibu Bapak CGP Angkatan 5 Kabupaten Bangka Barat, saya dan Pak Orian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran baru. Kalau Ibu Bapak belum pernah mendengar materi ini, yang sudah pernah mendengar materi ini mudah-mudahan menjadi penguat agar kita bisa melaksanakan materi-materi yang luar biasa ini di dalam kelas-kelas kecil kita dan secara umum sebagai lingkungan besar SMA Negeri 1 Tempilang. Oke Ibu Bapak,